Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, pada kesempatan kali ini saya kembali memakai baju bernuansa merah. Artinya ini adalah berita hot. Berita mengenai VTube yang setelah sekian kali gagal lagi dengan janjinya untuk on, yaitu kemarin tanggal 15 Januari. Ya. Ini adalah konten saya yang pertama hari ini yang memakai baju bernuansa merah seperti ini. Kira-kira 2 jam lagi saya akan upload video yang hot lagi dengan baju bernuansa merah ini juga. Mengenai satu robot trading forex yang sudah kantornya dibekukan oleh Bareskrim. Oke, tanpa membuang banyak waktu, kita mulai saja. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dulu nih sebuah video yang asik. Ya, mari kita dengarkan video mengenai VTube ini, pastinya menarik. Hadir di Indonesia untuk membantu ekonomi kita. Hanya dengan menonton iklan kita bisa jadi jutawan. YouTube telah berikan bukti, telah merubah kehidupan kami. Nonton iklan setiap hari telah menambah penghasilan kami. Menarik ya? Videonya lucu menurut saya. Oke, tapi ada lagi yang lebih lucu selain VTube yang sebentar lagi akan berurusan dengan Bareskrim, yaitu manajemennya dan para leader yang menjerumuskan para bebek dungu ke dalam permainan VTube ini. Kenapa para leader juga bisa dijerat? Ya karena mereka melanggar KUHP pasal 56, yaitu membantu melakukan tindak pidana. Nantilah kita lihat saja ya. Kita lihat dulu ini ya, konten kreator dari para pejuang VTube ya, yang terus membangkitkan positif thinking ya, dengan terus memberikan motivasi. Kita lihat di sini. Kabar terbaru info VTube resmi 100% ya. 15 Januari 2022. VTube aktif Indonesia. Simak sampai akhir. Alhamdulillah ya. Info manajemen VTube Anda lihat ya. Alhamdulillah VTube akan launching 15 Januari 2022. Oke. Kemudian dari sumber yang sama, yaitu Breaking News VTube Indonesia, juga sama beritanya. Kabar terbaru info VTube 15 Januari 2022. VTube launching berawal dari ini cuk katanya. Simak sampai akhir. Alhamdulillah ya. VTube on 15 Januari sebabnya nah bla 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 lah ya. Gitulah. Kemudian di grup VTube Official Indonesia di Facebook, sama ini menyambut VTube 3.0 100% legal ya. VTube coming soon dari tim Kalimantan Timur. Oke. Nah, kemudian ini yang saya pernah kasih tahu Anda, ada sebuah grup VVLC official group dari sekelompok orang yang mencoba tetap memberikan motivasi supaya orang-orang ini, bebek dungu ini semua positif thinking gitu. Nah ini dia bilang ini apa? Sama. VTube on tanggal 15 ini polemik akan berakhir ya. VP bisa dicairkan ya. Yang positif amin, yang negatif buang jauh-jauh ya.
menemani kopi pagi Anda. Semoga bermanfaat, tetap semangat ya. Ini sebenarnya grup VVLC ini dipakai oleh para leader Bebek Dungu ini untuk mempromosikan konten-konten mereka supaya ditonton, memberikan motivasi. Jadi sebenarnya cocok lah ini Bebek-Bebek Dungu ya masuk ke grup itu supaya konten-konten leadernya ini laku. Jadi ini grup ini sekaligus mempromosikan konten leader yang memberikan motivasi. Nangkep ya? Kemudian di grup yang sama, apa dia bilang? It's okay, kita tunggu nanti tanggal 15 ya. Moga ada solusi terbaik yang kita harap segera on, katanya ya. Nah kemudian di bawahnya lagi dipromosikan lagi tuh kondisi terakhir VTube ya, konten lagi dari leader Bebek Dungu ya, supaya ditonton. Jadi pada nggak sadar nih Bebek Dungu bahwa masuk grup ini hanya untuk promosi konten sang leader. Oke, lanjut lagi. Ada orang nih yang namanya mirip dengan Yunita Atmojo tapi namanya Yuanita. Inti permasalahannya apa ya kalau VTube belum bisa on juga? Maaf, saya nggak bisa mencerna konten-konten. Apalagi apa tuh DHN, nggak ngerti saya. Mungkin tanpa kali ya, tanpa petunjuk clue. Saya lebih bisa mencerna bila dijelaskan secara dengan langsung ditulis sejelas-jelasnya. Jadi nggak perlu mikir banyak katanya. Jadi intinya dia sudah dipusingkan dengan urusan menunggu yang begitu lama tanpa kejelasan yang sejelas-jelasnya. Sudah mulai pintar ini Yuanitanya ya. Kemudian Budi Wijaya juga seperti berkeluh kesah, 11 bulan bukan waktu yang singkat untuk menunggu. Sabar pun ada batasnya. Semoga manajemen mengerti dengan kondisi arus bawah yang terus berharap. Manajemen belaga bego. Dia nggak mau ngerti ya. Yang hebat tuh leadernya pasang badan. Nah nanti ya dia yang kena ya, biarin aja. Oke. Kemudian apa tuh gue Karsono ya namanya ya. Kalau sabar memang tak ada batasnya. Cuma karena semua sudah takdir. Jadi kalau saya lebih baik mengikhlaskan saja. Pintar dia nih. Memang kalau digantung itu nggak enak Pak. Coba kalau sekalian dicerai atau diputuskan meski sakit tapi cuman sebentar dan nggak terus berharap lagi. Jadi dengan kata lain dia mau bilang, udahlah pastikan ini mau terus apa enggak gitu. Tapi ya mereka maunya digantung terus ya kan. Kemudian bilang seorang namanya siapa itu Jajat Sudrajat ya. Mantap Bu, semoga manajemen mendengar atau membaca arus bawah dan seterusnya ya kan. Nah kemudian Aji Winarto ya di sini kalau saya nggak salah baca, dia bilang apa? Kalau sekedar on sih gampang. Kayak kemarin, ya dong, on cuma seminggu atau 2 minggu on, tapi VP bisa cair nggak? Itu yang penting, betul kamu, ya. Izin sudah ada, mungkin tinggal investor yang belum deal. Beli VP itu butuh modal. Saya kasih tahu ya, Anda tuh jangan terus-terusan jadi Bebek Dungu deh. Di dunia ini nggak ada investor yang mau datang, ya, hanya untuk taruh duit triliunan, langsung habis buat bayar VP orang yang sudah nunggu hampir setahun, terus orang itu bye-bye sama VTube. Investor juga pinter, nggak mau dia, karena begitu dia gelontorkan uang, diambil semua, bukan diambil semua, dipakai untuk membeli VP kan, diharuskan on kan sama SWI kan. Begitu VP-nya dibeli, mau taruhan sama saya, nggak ada yang mau main VTube lagi, sudah kesel. Investor juga pinter, siapa yang mau taruh uang, ya kan? Nah, ya kira-kira gitu ya. Walaupun ada kangen campur rindu, ya sudah telan aja, ya. Kemudian katanya sudah dapat suntikan dana 3 triliun. Tapi kenapa sampai sekarang nggak ada tanda-tanda VTube on gitu. Terus kemudian di bawahnya menimpali betul, hampir 1 tahun hanya bertahan dan menunggu karena terlanjur fast track. Oh gitu. Kemudian dikatakan lagi di sini, hari ini 14 Januari, bagaimana update VTube hari ini? Semoga selalu diberi takdir yang terbaik. Promosi konten leadernya lagi supaya ditonton, memberikan motivasi, ya.
Kemudian sepertinya ini Budi Wijaya bilang, sepertinya manajemen perlahan-lahan menggantung member agar para member melupakan dengan sendirinya. Mohon maaf, ini cuma asumsi, dia bilang ya. Kemudian yang di bawahnya menjawab, yang jelas asumsi Anda mungkin mewakili kawan-kawan yang lain juga. Nah, udah mulai resah ini ya, dijanji-janjiin terus. Dulu kalau maintenance selalu ada info, progres, update, bla bla bla. Sekarang mana? Kira-kira begitu. Ya, kemudian Eko Mulyadi di bawah itu menimpali, berasumsi boleh-boleh aja, itu hak semua pribadi. Karena asumsi ada di dalam pikir, tapi hati-hati bila beropini. Pokoknya diancam nih, ya, karena kalau di grup ini Anda beropini yang agak miring dikit, bisa dikeluarin, di kick out gitu, ya. Nah, inilah buktinya. Siapa itu? Ketua Marcel apa ini? Saya coba lihat dulu ya. Marcel apa nih? Marcel Pitang. Ketua dari grup ini bilang apa? Sekaligus kami laporkan bahwa bulan lalu anggota grup mencapai 6.600 lebih akun aktif. Kalau sekarang tinggal sekitar 5.900-an, berarti ada 700 yang hilang. Juga perlu diketahui bahwa ada banyak sekali akun yang disortir, maksudnya ditendang gitu, pakai robot katanya. Ya bukan pakai robot, kalau ketuanya ngelihat ada yang tadi beropini, berasumsi, di-kick karena dianggap bisa merusak motivasi. Ya, orang-orang yang dulunya positif thinking bisa positif beneran dan jadi marah gitu, nggak mau, ditendang gitu kalau Anda sering opini, asumsi yang miring-miring gitu ya. Nah, kemudian ini kita lihat contoh nih. Apa benar VTube nggak bakal muncul? Karena di dalamnya ada percakapan panjang lah ya, yang meragukan VTube itu akan on. Dia bilang semua channel yang bahas VTube hoax katanya. Iya, leader-leader ini memang menyebarkan hoax. Ini mulai pinter nih, siapa? Lela. Ya, Lela Pink ya. Judul sama video nggak sesuai tadi, VTube on 15 dan lain yang sebelumnya ya. Karena sampai sekarang, waktu video ini dibuat tanggal 15, nggak on, ya. Yang punya channel dapat uang, ya betul tadi yang dipromosikan di grup itu dari view yang nonton Bebek Dungu, ya. Nah, yang nonton dapat apa katanya gitu. Terus Doni bilang sabar bosku gitu ya. Terus Soeharti Ningsi nih yang TKW kata orang-orang itu ya. Die hard leadernya, salah satu leader dari Bebek Tungu, tapi ya level kampung gitu ya. Dia marah itu, dia minta disuruh mute, disuruh nonaktifkan orang ini. Hebat ya grup ini ya, hebat. Nah, kemudian di grup lain, di VTube Winner Nusantara, Yunita Atmojo muncul ya, dia bilang, keyakinan itu muncul dari hati nurani terdalam, tidak tergantung pada omongan orang. Jadi kalau ada omongan orang kayak si Chandra Teja itu bilang VTube ini jangan didengar, lah buktinya kemarin nggak on. Terus sekarang masih bilang lagi, keyakinan muncul dari hati nurani terdalam. Nuraninya siapa? Ya, tidak tergantung pada omongan orang. Buktikan saja onnya. Ya, katanya kan tombol on ada di tangan Kiai Eman. Sampai sekarang nggak on. Ya, katanya sudah ada investor 3 triliun. Buktinya duitnya nggak ngucur. Terus sekarang bikin alasan apa lagi? Ya kan? Nah, dibikinlah ini surat sakti seperti ini. Tidak tergantung pada info yang beredar. Sejak awal saya jalankan VTube, saya sudah sangat yakin bahwa VTube ini akan sangat banyak bermanfaat bagi banyak orang. Bukan mencelakakan banyak orang. Sudah 1 tahun VP-nya nggak cair-cair. Kamu ngomong apa sih? Ya kan? Di saat maintenance hampir setahun ini pun saya tetap percaya. Iya, lu percaya, gua enggak gitu ya. Bahkan di saat tidak ada info apa-apa, saya juga masih yakin. Iya, kamu dibohongin sama manajemen, kamu yang pasang badan. Oh, hebat kamu ya. Jika seandainya mungkin teman-teman merasa dibingungkan oleh adanya info-info yang beredar saat ini, tetaplah berpegang pada keyakinan di hati nurani. Hati nurani siapa? Ya. Di sini bilang hati nurani Anda. Ya, hati nurani banyak Bebek Nunggu sudah banyak yang cerdas sekarang ya. Karena saya pun demikian. Ya kalau kamu mau hati nurani kamu tetap yakin ya terserah.
Biarkan proses kehidupan mengalir sesuai dengan yang Tuhan sudah tetapkan. Aduh, Tuhan dibawa-bawa. Kasihan Tuhan ini. Ya terserah sih ya, ini contoh motivasi. Nah, akhirnya setelah tanggal 15 kemarin, ya ini kan saya tayang 16, makanya saya bilang 15 Januari kemarin. VTube tidak on juga. Grupnya Fernando dan Yunita Atmojolasa di Facebook ditutup sama dia sendiri karena takut diserbu. Jadi orang tidak bisa komen lagi, tidak bisa bikin postingan di sini karena janjinya meleset lagi, ya kan? Astaga. Akhirnya ini ada lagi di grup lain, bukan ya di grup YouTube mana gitu ya. Ini bercanda apa ngeledek gitu ya, seakan-akan nanti ada upacara grand launching, relaunching dari VTube 2022 di bulan Maret. Ini sepertinya sih ngeledek gitu ya. Ya karena yang 15 Januari udah pasti kayak itu kan nggak nyala gitu ya. Makanya ada nobar persiapan VTube on Maret 2022. Nah kemudian, ini mulai orang sudah mulai pada pinter ini bebek dungunya. Nah ini contoh Mr. Cikcok yang kalau bikin konten pakai kalung salib. Kasihan kalung salibnya. Seakan-akan kalung salib itu dipakai untuk tameng berbohongnya dia. Ini sampai ada yang komen. Siapa itu? Dia bilang, saya sudah unsubscribe katanya. Dia sudah nggak mau subscribe lagi nih kontennya si Cikcok ini ya kan. Nggak beres orang ini. Ngelantur kayak orang gila. Ya, jadi sekarang kalau Anda lihat banyak bebek-bebek dungu yang sudah mulai sadar, ya, dan dia tahu bahwa mereka selama ini dibohongi. Oke, jadi saran saya berhentilah Anda jadi bebek-bebek dungu, ya, sudah setahun. Ya, saya kasih waktu lagi dah sampai Februari 14 supaya genap setahun. Kalau masih kurang seperti yang tadi, Maret 2022. Anda lihat ya. Kalau on, kasih tahu saya, ya. Nanti saya bikin konten lagi, saya rayakan. Kalau on. Kalau nggak on juga saya bikin kontennya juga. Oke, jadi demikian saja konten saya ini. Semoga mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat. Supaya mereka juga boleh tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.